Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Nur Fitriana, pada mata kuliah Transformasi Digital. Dan hari ini kita memasuki bab 2 dari mata kuliah Transformasi Digital. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tren revolusi industri 4.0. Nah, kita semua mengetahui ya, bahwasanya transformasi digital telah membawa manusia ke dalam suatu era yang disebut sebagai era revolusi industri 4.0. Nah, apa itu era revolusi industri 4.0? Bagaimana cara kita harus mensikapinya? Dan apa saja yang perlu kita siapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Mari kita belajar bersama hari ini. Oke, baik, jadi kita awali dari lini masa tahap-tahap revolusi industri sebelum memasuki era revolusi industri 4.0. Jadi bagaimana sih sejarahnya begitu ya? Oke, jadi kita awali pada tahun 1800, tepatnya pada tahun 1784. Manusia mengalami First Industrial Revolution, yang dimana pada First Industrial Revolution ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap. Nah, adanya penemuan mesin uap ini kemudian mendorong munculnya kapal uap, kemudian kereta api, dan lain sebagainya dalam bidang transportasi ya. Karena ini merupakan suatu kemajuan ya daripada sebelumnya, karena sebelumnya itu segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu dilaksanakan secara manual ya, secara manuali. Sedangkan mulai tahun 1784 ini kemudian muncul adanya kemajuan dengan digunakannya mesin uap. Kemudian berselang 1 abad setelah First Industrial Revolution, manusia memasuki Second Industrial Revolution. Nah, sekarang apa penandanya? Untuk Second Industrial Revolution ini ditandai dengan adanya penemuan listrik atau electrical energy. Jadi mulai pada era ini, manufaktur itu sudah menerapkan assembly line untuk setiap pekerjaan manusia. Jadi ada tahap-tahapannya, ada urut-urutannya yang ditata dengan sedemikian rupa sehingga pekerjaan-pekerjaan manusia itu dapat dilakukan secara tertata, lebih rapi, bahkan lebih efisien. Nah, adanya energi listrik dan assembly line ini, maka manusia pada saat itu mampu untuk meningkatkan produksi barang secara massal. Oke, jadi itulah yang terjadi pada Second Industrial Revolution. Kemudian 1 abad berselang dari Second Industrial Revolution, pada tahun 2000 kita memasuki Third Industrial Revolution, atau yang sering kita kenal sebagai revolusi industri ketiga. Kemudian apa penanda dari revolusi industri ketiga ini? Ya, jadi penanda dari revolusi industri ketiga ini adalah electronic dan information technology. Jadi pada tahun 1969 ya tepatnya, manusia itu berhasil membuat pemrograman dasar ya, pemrograman tahap pertama, di mana ia menggunakan kontrol logika yang menandai bahwasanya pada saat itu manusia itu memasuki era baru. Nah, adanya inovasi teknologi informasi, intinya pada tahap ini manusia itu pertama kali mengenal pemrograman, mengenal komputer, sehingga nanti muncul otomatisasi.
Kemudian robotika itu juga muncul di era ini. Manusia dapat membuat industri tersebut, mengurangi pekerja manusia dengan menggantinya dengan perangkat-perangkat yang mampu melakukan pekerjaan secara otomatis karena dibantu oleh pekerjaan-pekerjaan dengan logika robot. Nah, itulah yang dulu kita alami pada revolusi industri yang ketiga. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Oke, jadi sekarang kita memasuki revolusi industri yang keempat yang ditandai dengan cyber physical system. Oke, jika tadi di tahap revolusi industri ketiga, manusia belum mampu menghubungkan antara pemrograman dengan benda-benda fisik. Maka pada revolusi industri yang keempat ini, yang kita alami sekarang ini, kegiatan manufaktur itu sudah terintegrasi. Terintegrasinya bagaimana? Nah, terintegrasinya itu melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif, yang nanti penandanya adalah munculnya Internet of Things. Apa arti Internet of Things di sini? Nah, Internet of Things di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu pelan-pelan ya nantinya akan terhubung ke jaringan internet. Nah, sekarang coba kita lihat dari lini masanya ya. Dari timeline-nya mulai dari revolusi industri yang pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Ternyata semakin kesini, waktu yang dibutuhkan itu semakin pendek ya untuk kita mengalami revolusi industri. Hal ini menunjukkan dan membuat peradaban manusia itu berubah. Perilaku manusia berubah. Kebanyakan itu dipengaruhi oleh penemuan sains yang kemudian diikuti oleh penemuan teknologi. Dari tahun 1800-an hingga sekarang ini terjadi seperti itu. Terus bergerak. Kemudian apa akibatnya dari adanya transformasi tadi? Oke, jadi hari ini wajah kegiatan ekonomi dunia itu dipengaruhi oleh adanya revolusi industri keempat ya. Tidak hanya ekonomi sih di sini, tapi sudah ke berbagai macam kebutuhan manusia. Istilahnya mengalami wajah baru karena menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Di antaranya yang pertama adalah ada sharing ekonomi, kemudian nanti ada e-education, yang diantaranya nanti ada Coursera, kemudian edX, ada Canvas, dan saya yakin kalian tidak asing lagi ya dengan e-education ini. Ada juga Future Learn ya, kemudian ada e-government. Jadi semua aktivitas itu dikaitkan dengan aktivitas jaringan dalam internet ya, atau daring. Kemudian ada cloud collaboration atau cloud kolaboratif di sini ya. Kalau dahulu di era industri ketiga, orang-orang itu hanya menyimpan file sendiri di komputernya sendiri, dinikmati sendiri, kemudian bekerja sendiri. Tetapi sekarang dengan menggunakan cloud kolaboratif memungkinkan kita untuk bekerja sama secara daring. Ya, bahkan tidak hanya dengan orang-orang di Indonesia, tetapi dengan seluruh orang-orang dari segala penjuru dunia. Karena perangkat yang kita gunakan itu sistemnya cloud, jadi dapat diakses dengan internet. Kalian dapat membuat artikel bersama teman-teman kalian yang ada di Amerika, atau mungkin yang ada di Jepang, atau mungkin yang ada di Jerman yang tempatnya berbeda dengan kalian, tetapi kalian bekerja pada bahan yang sama, pada file yang sama, yang digunakan baik Google yang kemudian telah menyediakan Google Drive, kemudian ada Office yang menyediakan Office 365, kemudian ada Dropbox dan sebagainya. Oke, jadi adanya cloud kolaboratif ini memungkinkan kita untuk bekerja secara bersama-sama, secara kolaboratif dengan file-file cloud itu, atau mungkin sering disebut sebagai virtual storage ya, karena orang-orang dahulu
sering menyebutnya virtual storage atau penyimpanan virtual. Kemudian marketplace. Jadi adanya revolusi industri keempat juga membuat wajah baru pada dunia marketplace ya, yang tadinya toko-toko konvensional, toko-toko fisik itu sangat eksis keberadaannya, sekarang sudah mulai terdisrupsi oleh adanya marketplace, oleh adanya online shopping ya. Kemudian ada online health services, mungkin salah satu yang kalian kenal adalah Halodoc ya. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke rumah sakit. Ketika kita sakit, kita bisa berinteraksi dengan dokter itu secara virtual, kemudian nanti obatnya bisa dikirimkan. Begitu betapa hebatnya ya sekarang ini. Kemudian ada smart manufacturing. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menarik ya bagi saya, mungkin bagi teman-teman mahasiswa juga, karena adanya smart manufacturing di sini, contoh konkretnya itu pada ini ya, munculnya 3D printing. Karena coba sekarang kalian bayangkan, jika ini terus berkembang, tentunya juga dapat memberikan ancaman ya bagi manusia yang bekerja. Karena yang dulunya dikerjakan menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah digantikan oleh alat-alat. Sudah ada otomatisasi, bahkan sampai 3D printing ya, yang sangat memungkinkan sekarang ini. Kemudian ada smart city dan ada smart appliances. Oke, jadi semua perangkat yang ada di sekitar kita itu terhubung dengan internet. Ini saya rasa sangat luar biasa. Wajah dunia hari ini ditentukan oleh perubahan-perubahan teknologi digital ini. Oke, selanjutnya bagaimana dengan di Indonesia? Jadi jangan salah ya, jangan kira kalau Indonesia itu tertinggal. Meskipun belum semuanya terjadi di Indonesia, tapi saya yakin nanti pelan-pelan juga akan bergerak ke Indonesia ya. Contoh konkretnya adalah pada beberapa jenis model bisnis di Indonesia ya, yang terdisrupsi atau terkena dampak dari arus era digitalisasi. Yang pertama, toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan bisnis marketplace tadi, ya kan? Toko-toko fisik di sini berarti sudah mulai terancam keberadaannya ya dengan toko-toko virtual. Kemudian termasuk juga dalam konteks transportasi, yang dulu ada ojek dan taksi konvensional, sekarang keberadaannya sudah mulai tergantikan dengan adanya taksi-taksi online atau media transportasi berbasis online. Ini yang mungkin saat ini benar-benar kalian rasakan. Saya sendiri juga lebih memilih untuk menggunakan transportasi online ya dibandingkan dengan yang tradisional, karena banyak sekali kelebihan yang ditawarkan. Oke, sekarang sebetulnya adanya revolusi industri 4.0 ini kemudian selain memberikan dampak yang positif ya, juga memberikan ancaman sekaligus peluang bagi kita yang akan hidup di masa depan. Mari kita lihat beberapa data itu cukup membuat kita untuk pantas untuk berhati-hati ya di dunia ini. Yang pertama nih, secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025. Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut akan digantikan posisinya dengan mesin otomatis. Misalnya contohnya seperti 3D printing tadi nih, yang awalnya benda-benda manufaktur itu dikerjakan oleh manusia. Bahkan sekarang bentuk-bentuk 3D sudah dikerjakan oleh mesin. Jadi bagi orang awam mungkin printing ya maksudnya itu untuk ngeprint 2 dimensi ya, untuk ngeprint kertas lah, atau mungkin ngeprint banner, atau mungkin ngeprint stiker yang wujudnya 2 dimensi. Kini yang 3 dimensi
memungkinkan untuk dibuat printingnya. Kemudian ada estimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Oke, ini sebetulnya bisa menjadi ancaman sekaligus peluang ya bagi kita semua. Mengapa bisa menjadi ancaman? Jadi hal tersebut bisa jadi ancaman jika kita tidak siap, ya. Tapi peluangnya adalah era digitalisasi ini berpotensi untuk memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Tetapi ini bukan pekerja-pekerja dengan skill yang sama seperti yang harus dimiliki pada era revolusi industri 3.0, melainkan manusia-manusia yang memiliki kemampuan digital. Itu kira-kira begitu. Kemudian terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri besar yang diantaranya adalah elektronik, logistik, dan otomotif dari tahun 2015 sampai 2025. Oke, jadi karena sebagiannya dilakukan secara digital sehingga tidak lagi mengeluarkan emisi karbon dari industri-industri itu. Oke, sekarang apa yang menjadi pilar-pilar revolusi industri 4.0? Ini merupakan bagian yang menarik dari materi kita ya, karena adanya pilar-pilar revolusi industri 4.0 ini menjadi penanda dari revolusi industri 4.0 itu sendiri. Oke, yang pertama ada Internet of Things. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya tentang Internet of Things, bahwa semua perangkat atau aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pelan-pelan ke depan semuanya akan terhubung ke jaringan, sistem jaringan yang kita sebut sebagai jaringan internet. Ya, kemudian contohnya itu dalam hal transportasi yang dikendalikan dengan jaringan. Contohnya seperti Grab, kemudian ada Gojek, ada Uber dan sebagainya. Kemudian setelah transportasi, listrik juga dikendalikan dengan jaringan, ya kan? Kemudian dimana fenomena ini pelan-pelan itu kita rasakan terus menerus ya. Awalnya kan internet hanya menghubungkan jaringan dengan komputer, kemudian dengan HP, kemudian dengan aktivitas kita yaitu transportasi, kemudian kebutuhan kita terhadap makanan yaitu hadirnya GoFood, GrabFood dan semacamnya. Kemudian kaitannya dengan dunia hiburan, dahulu kita mendengarkan musik lewat kaset atau CD yang kita putar dengan perangkat komputer kita itu. Ini kalian mengalaminya atau tidak ya? Atau ini hanya saya yang mengalaminya di sini? Kemudian sekarang kan Masya Allah ya, jadi kita bisa mendengarkan musik dengan menggunakan jaringan saja. Oke, jadi pelan-pelan ke depannya semua aktivitas kita akan terhubung dengan internet. Ini yang disebut dengan Internet of Things. Selanjutnya adalah augmented reality. Oke, jadi suatu teknologi yang menghubungkan antara dunia maya dengan dunia nyata ya. Mungkin kalian pertama kali mengenal teknologi augmented reality ini dengan game Pokemon. Mungkin kalian ada yang memainkannya, game Pokemon? Oke, jadi game Pokemon ini merupakan memanfaatkan dari augmented reality ya. Nah, selain dalam dunia hiburan, augmented reality ini juga memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan. Jadi adanya augmented reality ini sangat berpengaruh ya. Misalnya ketika kita menyorot HP kita kepada sebuah objek, kemudian objek tersebut akan memberikan informasi atau bahkan dapat menghubungkan kita, melengkan kita kepada suatu bacaan di internet
yang terkait dengan objek yang kita sorot menggunakan HP tadi. Istilahnya mungkin seperti semacam kode QR, tetapi kode QR yang tidak hanya berupa kode, melainkan wujud nyata dan terhubung ke dalam dunia maya. Bahkan dosen jurusan pendidikan kimia ini ada yang sudah mengembangkan teknologi augmented reality ya. Dulu teman seangkatan saya ketika saya S1, mereka ini sudah membuat buku pembelajaran kimia ya yang dilengkapi dengan augmented reality. Jadi ketika buku ini dibuka, kemudian di dalamnya itu ada semacam gambar senyawa kimia yang wujudnya itu 2 dimensi. Kemudian ketika kita sorot menggunakan aplikasi AR ini ya, kita dapat melihat wujud 3 dimensinya. Jadi visualisasi dari senyawa 2 dimensi yang ada di buku tadi. Nah, ini sangat menarik. Kemudian yang ketiga adalah simulation. Aktivitas simulasi. Kita bisa membuat simulasi tentang semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan melalui kegiatan simulasi ini, seseorang bisa menjadi sangat well prepared, dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik karena sudah melalui berbagai percobaan melalui simulasi tadi. Kemudian ada additive manufacturing. Additive manufacturing ini merupakan proses fabrikasi ya, atau proses manufaktur yang memungkinkan manusia untuk membuat atau mengembangkan barang-barang 3D dengan aktivitas printing. Ini merupakan revolusi yang sangat luar biasa ya, dan terjadi pada revolusi industri 4.0, sehingga menyebabkan suatu produk itu yang dihasilkan itu betul-betul presisi, tidak didasarkan pada mood manusia, kemudian tidak tergantung pada keadaan suasana batin manusia, tetapi sudah dikontrol oleh sistem automatisasi. Jadi sangat luar biasa ya adanya revolusi industri 4.0 ini. Kemudian ada sistem integration. Nah, integrasi sistem ini sebenarnya mirip dengan Internet of Things. Jadi semuanya itu terhubung dan terintegrasi dengan sistem jaringan, tidak ada yang lepas. Misalnya kehidupan di kampus ya, semuanya kan sudah terhubung. Jadi mulai dari bagaimana kalian mulai mendaftar kuliah, kemudian memulai kuliah, setelah itu mengambil mata kuliah, bimbingan, sampai presensi. Nah, semuanya kan sudah terhubung ke dalam suatu sistem di UNY ini. Kemudian ada cloud computing. Jadi tadi ini juga sudah saya bahas sedikit ya, kita bicarakan sedikit bahwa cloud computing ini memungkinkan kita untuk mempermudah proses kolaborasi. Jadi mungkin yang paling familiar dengan kita adalah Google Cloud ya, Google Cloud, kemudian ada Google Drive, ada Google Doc, ada Google Form, Google Spreadsheet, dan lain-lain ya, yang memungkinkan kita untuk bekerja secara cloud dan berkolaborasi dengan semua orang di dunia ini. Selanjutnya ada autonomous system ya. Nah, jadi seperti yang ada di film-film ya, yang mungkin dulu kita anggap hal tersebut adalah imajinasi semata, tetapi sekarang apapun yang menjadi imajinasi pada akhirnya berubah menjadi kenyataan ya. Jika di revolusi industri 3.0 itu manusia baru membuat robot-robot yang sifatnya otomatis untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang lebih rutinitas saja ya kegiatannya, sedangkan autonomous system ini memungkinkan robot-robot tadi untuk memiliki artificial intelligence atau istilahnya apa ya, kecerdasan buatan ya. Nah, artificial intelligence ini sudah seperti menggantikan manusia. Jadi mereka ini bisa berpikir secara logik tentang apa yang harus ia kerjakan, kemudian siapa yang harus ia lakukan. Jika artificial intelligence di sini sudah seperti
menggantikan manusia. Jadi robot ini sudah dapat berpikir sendiri ya, tanpa perlu diberikan suatu perintah. Nah, ini berbeda dengan robot-robot yang diciptakan di era revolusi industri 3.0. Yang selanjutnya ada cybersecurity ya. Jadi adanya revolusi industri 4.0 ini memaksa kita untuk mengembangkan sistem pengamanan siber atau cybersecurity, karena sama halnya dengan di dunia nyata ya. Jadi di dunia maya orang berkembang dengan memasukkan banyak aktivitas di dunia maya ini, sehingga berpeluang untuk menarik banyak kejahatan di dunia cyber yang kemudian mempelopori munculnya cyber security ini. Nah, selanjutnya ada big data analytics. Nah, ini yang sangat menarik ya. Mungkin hal ini kerap kalian lakukan, tetapi kalian tidak menyadarinya. Misalnya ketika kalian membuat akun Facebook atau akun sosial media yang lainnya. Nah, di situ kan kalian diminta untuk mengisikan data-data kalian ya. Kalian ditanya mulai dari nama, kemudian alamat, kemudian tanggal lahir, ada hobi, kemudian macam-macam lainnya, yang kemudian data-data tersebut menjadi suatu big data yang kemudian dianalisis oleh para pengusaha sana, yang selanjutnya menjadi target pasar. Sehingga luar biasa ya. Terlebih lagi sekarang Facebook itu sudah terhubung dengan WhatsApp, kemudian terhubung dengan Instagram, sehingga semua data itu dikendalikan oleh server di sana. Di perusahaan yang menaungi Facebook, WhatsApp, dan Instagram ini, yang memungkinkan mereka mempunyai banyak sekali data yang tentunya manfaatnya juga bagi mereka jelas ya, diantaranya untuk membantu kita yang berjualan dan berdagang dengan memanfaatkan data-data yang ada, sehingga semua produk yang ditawarkan itu nantinya segmented. Maksudnya segmented di sini orang-orang berusia tertentu akan mendapatkan iklan-iklan yang sesuai dengan usianya. Orang-orang dengan hobi tertentu juga mendapatkan iklan-iklan yang sesuai. Bahkan orang-orang yang membaca berita-berita pada tema tertentu juga akan disuguhi dengan berita-berita yang sejenis, yang mirip dengan berita-berita dengan tema yang ia baca biasanya. Nah, inilah manfaat dari big data analytics. Jadi bukan karena dibajak atau sihir ya, apa yang kalian inginkan tiba-tiba muncul di iklan di sosial media kalian gunakan. Nah, hal ini merupakan efek dari big data analytics. Lalu, apa yang harus kita persiapkan di masa depan? Jadi skill-skill di industri masa depan yang kita butuhkan itu apa saja? Nah, jika dilihat dari peringkatannya ya, yang pertama ada 36% itu complex problem solving. Oke, jadi complex problem solving di sini merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya dalam dunia nyata sebelumnya. Selanjutnya ada social skill. Ya, jadi kemampuan sosial untuk melakukan koordinasi, kemudian negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan, hingga emotional intelligence. Selanjutnya ada proses skill yang mencakup kemampuan untuk active listening, logical thinking, dan monitoring, and the others. Kemudian ada system skill yang merupakan kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Selanjutnya ada cognitive abilities. Nah, kemampuan kognitif inilah yang mencakup skill-skill flexibility, kemudian creativity, berpikir logik, kemudian problem sensitivity, kemudian ada penalaran matematik dan visualisasi.
Nah, selanjutnya bagaimana kita harus merespon masa depan ini ya. Jadi strateginya untuk menghadapi era digital. Yang pertama jelas ya, kita harus berkomitmen dalam peningkatan investasi di pengembangan digital skills. Jadi jangan pernah berpikir untuk tidak meningkatkan kualitas kita di dalam teknologi digital. Kita harus tingkatkan investasi kita, waktu kita, bahkan uang yang mungkin kita punya ya. Jadi sebagian kita gunakan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital ini. Lalu setelah kita mempunyai komitmen yang tinggi tadi, kita harus learn by doing. Oke, jadi selalu mencoba menerapkan prototipe teknologi baru. Jangan sampai ketika nanti muncul teknologi baru, kita malah menolak ya. Jangan sampai kita tidak dapat hidup dengan cara yang demikian, karena ketika teknologi berkembang, pilihannya itu hanya ada dua, apakah kita ikuti atau kita yang terdisrupsi. Misalnya dalam dunia komputer nih, ketika ada software Office baru, kalau kita tidak mau belajar ya kita tergerus. Pelan-pelan versi lamanya sudah tidak dapat digunakan, tidak terpakai, tidak kompatibel dengan komputer yang akan kalian gunakan dan kalian beli di masa depan. Maka kita harus mencoba teknologi yang baru. Kemudian menggali untuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill, sehingga nanti mungkin ada banyak kursus digital yang dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan manapun yang memungkinkan kita untuk menaikkan kemampuan di bidang digital. Oke, kemudian yang selanjutnya dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan, sehingga sekarang dikembangkan kurikulum Merdeka ya, di mana di kampus Merdeka ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk dapat berkolaborasi dengan industri yang lebih intens. Kemudian menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill ya terutama. Nah, ini yang kemudian mendorong adanya mata kuliah umum transformasi digital sekarang ini. Gitu. Oleh karena itu, dapat kita lihat beberapa efek teknologi di era revolusi industri 4.0 yang telah menggurus teknologi lama ya. Yang pertama, sebagian besar perusahaan itu menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Kemudian bangsa Indonesia ini perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerjanya dengan teknologi digital. Dan kaitannya dengan literasi teknologi, kita ya harus mampu memahami cara kerja mesin dan penerapan teknologi itu sendiri. Oke, demikian tentang revolusi industri 4.0 yang dapat saya sampaikan. Kita tahu ya, adanya revolusi industri 4.0 ini memberikan pengaruh yang signifikan di masa kini dan masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.